Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan seminar praktikum kami yang berjudul penentuan vitamin C. Next. Di sini kelompok 7 beranggotakan di antara lain Diahayu Rizky Maharani dengan NIM 2123104 Maidi Sapitri dengan NIM 2123153 dan Fatia Rama Asifah Sulo dengan NIM 2123165. Isi dari konteks pengujian kami yaitu adapun isinya diantara lain 1. Prinsip pengujian, 2. Alat dan bahan, 3. Prosedur kerja, 4. Data pengamatan, 5. Analisa data, dan yang terakhir penutup. Untuk prinsip pengujian alat dan bahan dan prosedur kerja akan disampaikan oleh Maidi Sapitri. Baik, terima kasih. Prinsip pengujian. Pada praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu menentukan jumlah vitamin C atau asam karbonat dengan titrasi iodimetri. Vitamin C atau asam karbonat dapat dianalisis dengan metode titrasi iodimetri. Iodimetri merupakan titrasi langsung, contoh uji dengan larutan standar iodin dalam suasana asam. Titik akhir titrasi diamati dengan menggunakan indikator amilum yang ditambahkan ketika menjelang akhir titrasi. Next. Alat yang digunakan yaitu buret, Erlenmeyer, gelas beker, corong kaca, pipet ukur, pipet tetes, kaca arloji, pengaduk kaca, neraca analitik, spatula, statip dan klem, botol semprot, propipet, mortar dan alu, kertas heka, dan tisu. Bahan yang digunakan yaitu ada aquades, sampel suplemen, larutan natrium tiosulfat, kalium iodida, kalium iodat, asam sulfat, iodin, dan indikator amilum. Prosedur kerja. Standarisasi larutan natrium tiosulfat. Siapkan buret 50 ml lalu dibilas dengan air suling terlebih dahulu. Setelah itu, isi larutan dengan natrium tiosulfat. Pipet 5 ml larutan KiO3 ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Ditambahkan 250 mg Ki dan 1 ml H2SO4 dengan molaritas 0,5. Lalu lakukan titrasi dengan larutan natrium tiosulfat, lalu tambahkan indikator amilum pada titik akhir titrasi hingga warna berubah menjadi biru gelap. Setelah itu lanjutkan titrasi hingga larutan warna biru menghilang dan catat volumenya. Ingat, lakukan secara duplo. Selanjutnya. Untuk selanjutnya, ada prosedur kerja standarisasi larutan iodin, yaitu siapkan buret 50 ml dibilas dengan air suling terlebih dahulu, setelah itu isi larutan dengan iodin. Pipet 5 ml larutan natrium tiosulfat ke dalam Erlenmeyer 250 ml, ditambahkan 1 ml H2SO4 0,5 molar. Selanjutnya, lakukan titrasi dengan iodin. Tambahkan indikator amilum pada titik akhir titrasi hingga warna berubah menjadi biru gelap. Lakukan titrasi hingga larutan warna biru hilang dan catat volumenya. Prosedur ini dilakukan secara duplo. Next. Untuk penentuan kadar vitamin C, dilarutkan dalam 25 ml air suling dan 5 ml H2SO4 0,5 molar. Homogenkan dan lanjut titrasi dengan iodin sampai larutan berubah menjadi kuning muda. Ditambahkan indikator amilum dan titrasi dilanjutkan sampai larutan berwarna biru. Prosedur ini juga dilakukan secara duplo. Next. Setelah dilakukan prosedur, adapun kita mendapatkan data pengamatan. Yang pertama, tabel standarisasi larutan natrium tiosulfat. Pada pengulangan pertama, volume KiO3 yaitu 5 ml. Volume titrasi Na2S2O3 didapatkan 11 ml. Dan perubahan warnanya yaitu coklat menjadi kuning cerah, setelah itu kuning kebiruan, dan pada akhir titrasi warnanya menjadi bening. Pada pengulangan 2, volume KiO3 yaitu 5 ml, volume titrasi Na2S2O3 yaitu 11,5 ml. Pada perubahan warna, coklat, kuning cerah, kuning kebiruan, dan akhir titrasi menjadi bening. Di sini diperoleh rata-rata dari volume KiO3 yaitu 5 ml dan rata-rata titrasi Na2S2O3 yaitu 11,25 ml. Next.
Untuk data pengamatan tabel standarisasi larutan iodin, pada pengulangan pertama, dari volume Na2S2O3 yaitu 5 ml, volume titrasi iodin yaitu 6 ml. Perubahan warnanya putih keruh, kuning cerah, kuning kebiruan, dan akhir titrasi menjadi biru gelap. Pada pengulangan kedua, volume Na2S2O3 yaitu 5 ml, volume titrasi iodin yaitu 5,4 ml. Perubahan warnanya putih keruh, kuning cerah, kuning kebiruan, dan pada akhir titrasi menjadi biru gelap. Rata-rata volume Na2S2O3 yaitu 5 ml, dan rata-rata volume titrasi iodin yaitu 5,7 ml. Next. Data pengamatan dari penentuan pada vitamin C pada suplemen. Untuk pengulangan pertama, massa contoh yang ditimbang yaitu 0,1002 gram dan volume iodin 13,7 ml. Perubahan warnanya orange, kuning muda, orange, dan pada akhir titrasi menjadi biru. Untuk pengulangan kedua, massa contoh yang ditimbang yaitu 0,1003 gram dan volume titrasi iodin 13,5 ml. Untuk perubahan warna, orange, kuning muda, orange, dan pada akhir titrasi menjadi biru. Rata-rata dari massa contoh yaitu sebesar 0,10025 gram dan rata-rata volume titrasi iodin yaitu 13,6 ml. Untuk analisa data akan disampaikan oleh Dia Yuriski Maharani. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama yaitu kita mencari penentuan konsentrasi larutan standar iodat. Mula-mula mencari berat ekuivalen dari iodat yaitu dengan rumus MR dibagi valensi. Diketahui MR 214 gram per mol dibagi dengan valensi 6 gram per mol dan diperoleh hasil BE sebesar 35,6 gram per gram. Kemudian kita mencari normalitas dengan rumus M atau massa dibagi berat ekuivalen dikali 1000 mili per volume. Massa diketahui 2 gram, kemudian dibagi BE-nya yang sudah diperoleh tadi 35,6 gram per gram dikali 1000 mili dibagi volumenya yaitu 500 mili dan diperoleh hasil sebesar 0,11 normalitas. Selanjutnya adalah mencari standarisasi natrium tiosulfat. Reaksinya sebagai berikut. IO3- ditambah 6S2O32- ditambah 6H+ menjadi I- ditambah 3H2O ditambah 3S4O6 Kemudian kita mencari normalitasnya yaitu dengan rumus normalitas 1 dikali volume 1 dibagi volume 2. Normalitas 1 0,11 mg per mili dikali 5 mili dibagi 11,25 mili dan diperoleh normalitas sebesar 0,05. Kemudian kita mencari standarisasi iodin. Untuk reaksinya yang berada pada layar tersebut. Kemudian untuk normalitasnya dengan rumus yang sama yaitu N sama dengan N1 dikali V1 dibagi V2. N1 yaitu 0,05 mg per mili dikali volume 1 5 mili dibagi volume 2 yaitu 5,7 mili. Sama dengan diperoleh hasil 0,04 normalitas. Kemudian selanjutnya kita mencari massa vitamin C atau asam askorbat. Yang pertama itu replikasi 1. Dengan rumus massa asam askorbat sama dengan yang pertama dalam kurung normalitas dikali volume dibagi dengan N, kemudian dikali BE dikali M. Normalitasnya 0,04 mg per mili dikali 13,7 mili dibagi 100,2
miligram, kemudian dikali PE-nya 88 miligram per mg dikali 823,6 miligram dan diperoleh massa asam askorbat pada replikasi 1 atau pengulangan 1 sebesar 396,38 miligram. Kemudian mencari massa asam askorbat pada pengulangan 2, yaitu dengan rumus yang sama. Normalitasnya juga sama 0,04 miligrek per mili dikali volumenya 13,5 mili, kemudian dibagi dengan 100,3 gram dikali dengan BE yang sama yaitu 88 mg per mg dikali 823,6 mg dan diperoleh massa asam askorbat pada pengulangan 2 sebesar 390,2 mg. Kemudian mencari nilai error relatif yaitu dengan rumus nilai teoritis dikurangi nilai eksperimental dibagi dengan nilai teoritis kemudian dikali 100%. Nilai teoritisnya yaitu 500 mg dikurangi nilai eksperimental sebesar 393,29 mg, kemudian dibagi dengan nilai teoritis lagi yaitu 500 mg dikali 100% dan diperoleh hasil sebesar 21,34%. Selanjutnya adalah mencari penentuan presisi atau persen RPD-nya, yaitu hasil pengukuran dikurangi duplikat pengukuran dibagi dengan rata-rata, kemudian dikali 100%. Untuk hasil pengukurannya diperoleh sebesar 396,38 mg dikurangi 390,2 mg dibagi dengan rata-ratanya yaitu 393,29 mg kemudian dikali 100% dan diperoleh persen RPD sebesar 1,57%. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa massa vitamin C pada suplemen diketahui pada replikasi 1 sebesar 396,38 mg, sedangkan pada replikasi 2 sebesar 390,2 mg, dan persen errornya yang diperoleh sebesar 21,34%. Kemudian untuk persen RPD diperoleh sebesar 1,57%. Dengan demikian hasil persen RPD tersebut dapat dikatakan presisi atau memenuhi persyaratan karena persen RPD yang baik yaitu tidak lebih dari 10%. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Diayu. Cukup sekian seminar praktikum dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.